Dua pelajar SMA di Pelajar Badung, tendang Bali nenek Akibat berkelahi dengan teman terlibat sekolahnya. duel Peristiwa menggunakan tawuran Di tengah zaman yang terus berkembang, kita menyaksikan banyaknya perilaku yang menyimpang dari norma moral yang kita miliki. Kekerasan, ketidakjujuran, dan rasa nepotisme menjadi semakin umum. Namun, di balik semua itu masih ada harapan. Harapan yang bisa kita bangun dimulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Tugas kita adalah menegakkan norma-norma moral dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari keluarga, sekolah, lalu masyarakat. Sehingga kita bisa membangun generasi yang tumbuh dengan karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Halo, perkenalkan, nama saya Alfian dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung Mangkurat. Dan selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang implementasi nilai-nilai norma dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa itu norma? Norma adalah aturan yang kita terima bersama sebagai panduan dalam masyarakat. Aturan-aturan inilah yang mengatur tindakan kita sehari-hari, menciptakan keteraturan dan menjaga hubungan baik antar sesama individu. Nah, tanpa kita sadari, normalah yang berperan sebagai fondasi untuk membedakan mana yang dianggap pantas dan mana yang dianggap tidak pantas. Kita bisa memikirkan mengapa kita selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, atau mengapa kita harus berpakaian sopan ketika kita bertemu orang lain. Jawabannya terletak pada norma itu sendiri, sebuah pedoman yang kita sepakati bersama sebagai pedoman hidup bersama. Norma-norma ini membuat kita mengenali nilai kebaikan dan keburukan tanpa perlu selalu diberitahu. Mereka memberi arahan yang jelas sekaligus batasan untuk kita. Keluarga adalah tempat pertama moral ditanamkan. Disinilah anak-anak belajar arti kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Seperti akar yang menyokong pohon, norma keluarga menjadi landasan bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Dari hal-hal sederhana, nilai-nilai ini mulai tertanam ketika orang tua berbicara dengan lembut saat mereka saling mendengarkan. Anak-anak menyerapnya sebagai cara berinteraksi. Dan cara berbicara hingga kebiasaan membantu di rumah semuanya menjadi pelajaran yang berharga. Menjadi bagian dari keluarga berarti memahami bahwa setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab, bahkan tugas sehari-hari, seperti membersihkan meja atau merapikan tempat tidur, mengajarkan anak tentang arti kerjasama dan juga tanggung jawab. Saudara kandung pun ikut memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ini. Dalam interaksi sehari-hari, mereka belajar saling membantu, bersabar, dan mengatasi perbedaan. Kehangatan yang terjalin membentuk ikatan kuat yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Lebih dari sekedar hubungan biologis, keluarga menjadi tempat bagi anak-anak menemukan rasa aman. Mereka belajar bahwa mereka dihargai, didengarkan, dan bahwa ada orang yang selalu ada untuk mereka apapun yang terjadi. Dalam momen-momen inilah, nilai-nilai keluarga dihidupkan. Saat orang tua meluangkan waktu untuk mengajarkan keterampilan hidup, atau mereka bersama-sama merayakan keberhasilan kecil, anak-anak merasa diterima dan juga dicintai. Keluarga dengan segala kehangatan dan perhatian membentuk anak menjadi pribadi yang berakar kuat pada nilai-nilai kebaikan. Keluarga adalah lingkungan utama yang membentuk dasar nilai bagi setiap anak. Dari sini, mereka belajar berkembang dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia. Nilai-nilai yang diperoleh di rumah akan menjadi panduan yang bentuk langkah mereka di kehidupan selanjutnya. Di keluarga saya, saat saya ingin pergi ke sekolah, ada satu norma yang selalu saya lakukan, yaitu berpamitan dengan orang tua. Biasanya saya harus bilang seperti salam dalam agama Islam seperti assalamualaikum, atau mungkin saya berangkat seperti itu. Walaupun ini kelihatan sederhana, namun ini jadi kebiasaan yang tidak pernah saya lewatkan. Kadang orang tua saya juga mengingatkan hal-hal penting sebelum saya berangkat. Misalnya
seperti hati-hati di jalan seperti itu, atau jangan lupa bawa uang. Itu seperti tanda bahwa mereka peduli dan ingin saya tetap aman selama di luar. Dan meskipun saya sudah gede, hal seperti ini tetap saya hargai. Seperti yang saya rasakan, berpamitan itu bukan cuma untuk formalitas, itu adalah cara kami untuk saling mengingatkan dan menunjukkan perhatian satu sama lain. Norma kecil ini menurut saya membuat saya merasa lebih dekat dengan keluarga. Sekolah bukan sekedar tempat belajar tentang angka dan juga kata, tapi juga tempat menumbuhkan nilai-nilai hidup. Setiap siswa yang datang membawa berbagai latar belakang dan kebiasaan untuk bersama-sama belajar dalam satu lingkungan yang dibentuk dengan nilai disiplin, empati, dan rasa tanggung jawab. Salah satu norma yang paling mendasar adalah kedisiplinan. Untuk itu, setiap pagi ada guru piket di depan pintu gerbang mengawasi kedatangan siswa. Mungkin ini terlihat sederhana, namun ini adalah awal dari pembentukan tanggung jawab pribadi. Bagi siswa yang terlambat, ini bisa menjadi pelajaran penting untuk menghargai waktu. Namun, di balik teguran ini terdapat maksud yang lebih besar, bukan untuk sekedar memberi hukuman, tetapi untuk menanamkan kesadaran bahwa waktu adalah hal yang berharga dan belajar menghargainya akan menjadi bekal yang berguna sepanjang hidup. Di ruang kelas, norma untuk menghormati pendapat teman menjadi salah satu aturan yang terus ditekankan. Saat bekerja dalam kelompok, siswa belajar bahwa setiap suara memiliki arti. Guru memberikan contoh nyata, menunjukkan bagaimana mendengarkan pendapat tanpa memotong, memberikan kesempatan untuk setiap orang berkontribusi. Mungkin interaksi ini terlihat sederhana, namun memiliki dampak mendalam. Siswa perlahan akan memahami bahwa menghormati orang lain adalah bagian dari norma yang membuat kehidupan lebih harmonis. Namun, tidak semua anak mudah untuk menyerapnya. Beberapa masih perlu dorongan dan pengingat berulang kali, karena kepekaan sosial membutuhkan waktu untuk. Namun, kebersihan juga menjadi bagian penting yang diterapkan di sekolah. Melalui jadwal piket, siswa dibiasakan menjaga ketertiban kelas mereka sendiri. Meski awalnya mungkin terlihat malas-malasan, kegiatan sederhana ini membangun tanggung jawab secara kolektif dan menanamkan kesadaran bahwa lingkungan bersih adalah hasil dari usaha bersama. Rasa kepedulian perlahan tumbuh ketika siswa melihat contoh nyata di depan mereka. Ketika satu orang mulai bergerak, yang lain pun tergerak. Norma yang diterapkan melalui aktivitas harian ini tidak hanya menjadi kewajiban, tapi juga menjadi bagian dari kebiasaan hidup mereka. Selain norma di dalam kelas, kegiatan sosial di sekolah menjadi sarana untuk menumbuhkan empati. Ketika ada teman yang sakit, sekolah mengadakan penggalangan dana. Ketika lingkungan butuh dibersihkan, sekolah mengajak siswa untuk kerja bakti. Semua ini adalah momen yang mengajarkan bahwa menjadi bagian dari masyarakat berarti turut peduli pada orang lain. Di sekolah, norma tidak sekedar teori. Ketika siswa diberi apresiasi atas prinsip mereka merasakan bahwa tindakan kecil yang mereka lakukan punya arti, bukan hanya bagi lingkungan, tapi bagi diri mereka sendiri. Penghargaan ini membuat mereka semakin yakin bahwa norma yang diikuti membawa kebaikan. Kalau di sekolah, memang ada dua hal yang benar-benar diajarkan dari awal, kedisiplinan dan juga kebersihan. Misalnya kita harus datang tepat waktu, dan ini sudah menjadi kebiasaan. Jika ada yang telat, pasti langsung diingatkan, dan ini sebenarnya sangat membantu agar kita tidak terbiasa untuk terlambat. Tapi selain itu, soal kebersihan juga sangat penting. Setiap pagi sebelum masuk kelas, kita saling bergotong royong membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal piket yang sudah kita tentukan. Mungkin awalnya saya agak terlalu malas, tapi lama-lama saya juga sadar bahwa ini bukan cuma soal kebersihan fisik, tapi juga menghargai ruang bersama. Kadang kalau ada yang buang sampah sembarangan, teman yang lain
langsung ingetin. Ini bikin kita sadar menjaga kebersihan itu bukan hanya kewajiban, tapi juga bagian dari kedisiplinan kita. Karena kalau kita bisa disiplin menjaga kebersihan, lingkungan jadi lebih nyaman dan kita juga bisa jadi lebih produktif. Menurut saya, kebiasaan seperti ini bikin kita lebih peduli lah satu sama lain. Kalau semua orang disiplin dan menjaga kebersihan, sekolah jadi tempat yang lebih enak untuk belajar dan juga untuk berkembang. Norma dalam masyarakat menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter individu, terutama bagi anak-anak yang sedang belajar mengenali dunia. Lingkungan sosial yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral menciptakan suasana yang mendukung perilaku positif di masyarakat. Norma moral diterapkan melalui sikap saling menghargai, kejujuran, dan empati. Saat seseorang memberi contoh positif, misalnya membantu orang lain yang sedang kesulitan atau menjaga kebersihan lingkungan umum, anak-anak dan bahkan remaja yang melihat akan lebih mudah untuk meniru perilaku tersebut. Dalam setiap interaksi sosial, baik di tempat kerja, di pasar, atau di ruang publik, masyarakat secara tidak langsung menunjukkan pentingnya etika dan juga tata krama. Sikap-sikap seperti ini membentuk pengaruh besar, terutama bagi anak-anak dan remaja yang sedang membentuk jati diri mereka. Implementasi norma dalam masyarakat tak selalu memerlukan aturan tertulis. Terkadang interaksi sehari-hari, mulai dari ucapan selamat pagi hingga bantuan kecil tanpa pamrih, cukup untuk memperkuat moral dan nilai positif dalam lingkungan sosial. Untuk masyarakat, ada satu norma yang sangat terasa, yaitu saling membantu ketika ada orang yang mengadakan acara. Misalnya jika ada tetangga yang mengadakan perayaan atau acara tertentu seperti pernikahan atau ulang tahun, biasanya banyak yang terlibat untuk membantu, meskipun ini tuh hanya hal kecil gitu. Tapi saya sendiri sering melihat kalau ada yang perlu bantuan untuk memasak, menyiapkan tempat, atau bahkan sekedar menjaga temu, tetangga sudah selalu datang tanpa diminta. Mereka datang dengan sukarela karena itu menjadi tradisi di sini untuk saling mendukung. Norma saling membantu ini menurut saya sangat kuat di masyarakat kami. Bukan hanya soal acara besar, tapi juga dalam hal-hal kecil. Misalnya kalau ada yang sedang kesulitan, orang-orang di sekitar pasti akan menawarkan bantuan, bahkan sebelum diminta itu. Ini tuh membuat saya merasa bahwa kita semua di sini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu satu sama lain. Setiap kali ada acara, saya merasa bahwa bukan hanya tuan rumah yang berbahagia, tapi seluruh masyarakat sekitar juga ikut merasa bahagia karena mereka terlibat dalam proses itu juga. Norma ini membuat hubungan antar tetangga jadi lebih dekat dan rasa kekeluargaannya tuh terasa ada.